Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema pada hari ini, pintu yang tertutup rapat, Ibrani 9 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Saudaraku, ada pintu-pintu di dunia ini yang sangat sulit untuk dibuka. Perlu kartu akses khusus, kode rahasia, atau izin tingkat tinggi. Tetapi, tidak ada pintu yang lebih sulit dibuka daripada pintu ruang Maha Kudus. Hanya satu orang, sekali setahun, dengan satu syarat yang mutlak, yaitu darah. Sementara para imam bisa masuk ke ruang kudus setiap hari, ruang Maha Kudus memiliki aturan yang sangat ketat. Hanya imam besar, hanya pada hari pendamaian sekali setahun, dan hanya dengan membawa darah korban. Tidak ada pengecualian, tidak ada dispensasi, tidak ada kelonggaran. Pelanggaran terhadap aturan ini berarti kematian. Bayangkan saudara, betapa menegangkannya momen itu bagi imam besar. Setahun penuh dia mempersiapkan diri, dan ketika hari itu tiba, dia harus masuk sendirian ke tempat yang paling kudus di bumi. Tidak ada yang bisa menemani dia, tidak ada yang bisa membantunya. Dia masuk dengan darah di tangannya, mengetahui bahwa kalau ada kesalahan dalam prosedur, dia bisa mati di tempat. Saudara, darah yang dibawanya bukan sembarang darah. Pertama, darah lembu untuk dosa-dosanya sendiri dan keluarganya. Ini mengingatkan bahwa bahkan imam besar yang paling kudus sekalipun masih seorang pendosa yang membutuhkan pengampunan. Kedua, darah kambing untuk dosa-dosa bangsa yang dilakukan karena tidak tahu, atau dosa-dosa yang dilakukan tanpa sengaja atau karena ketidaktahuan. Jadi saudara, sekali setahun, betapa terbatasnya akses itu. Selama 364 hari dalam setahun, ruang Maha Kudus tertutup rapat. Kehadiran Allah ada di sana, tetapi tidak dapat diakses. Tutup pendamaian ada di sana, tetapi tidak berfungsi. Hanya pada satu hari dalam setahun, pintu itu terbuka. Dan itu pun hanya untuk satu orang. Saudara, bagi kita yang hidup setelah Kristus, kontras ini sangat mencolok. Apa yang dulunya hanya bisa diakses sekali setahun oleh satu orang, kini terbuka 24 jam sehari, 365 hari setahun untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang dulunya memerlukan darah hewan yang harus diulang setiap tahun, kini sudah diselesaikan sekali untuk selamanya dengan darah Kristus. Yesus bukan hanya imam besar yang masuk sekali setahun, tetapi imam besar yang sudah masuk sekali untuk selamanya. Dia bukan hanya membawa darah hewan, tapi memberikan darahnya sendiri. Dia bukan hanya menanggung dosa yang tidak disengaja, tetapi semua dosa yang disengaja maupun tidak, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Setiap kali saudara berdoa, saudara sedang memasuki ruang Maha Kudus. Setiap kali saudara memanggil nama Yesus, saudara sedang menggunakan darah yang memberi akses permanen kepada Allah. Jangan pernah menganggap hal ini biasa. Ini adalah hak istimewa yang tidak tersedia bagi siapapun selama ribuan tahun dalam sejarah umat manusia. Kita berdoa. Allah yang kudus, kami terpesona melihat betapa terbatasnya akses kepadamu pada zaman perjanjian lama. Hanya satu orang sekali setahun dengan begitu banyak syarat dan risiko. Tapi kami bersyukur karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kami. Setiap saat kami bisa datang kepadamu dengan penuh keyakinan karena darah-Mu yang sempurna. Ampuni kami jika sering menganggap remeh hak istimewa yang luar biasa ini.
Bantu kami datang kepadamu dengan rasa hormat dan syukur yang mendalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.